Halo, Pisces. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general love reading yang akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia sejauh ini. Kemudian, gimana sih perasaan kamu, Pisces, terhadap si dia sejauh ini? Kemudian, gimana sih perasaan dia terhadap kamu sejauh ini? Kondisi hubungan kamu dengan dia, dengan si dia di bulan April 2022 akan seperti apa kondisinya dan juga saran untuk kamu, Pisces, dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia. Gitu ya, Pisces ya. So, Pisces, kita langsung mulai saja dari pembacaan pertama. Aku akan mulai dulu dengan membacakan, dengan melihat kondisi hubungan kamu dengan si dia sejauh ini bagaimana. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya, di antara kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan, gitu ya. So, Pisces, aku akan shuffle dulu kartunya dan aku akan berdoa sebentar ya. Sebentar ya. Oops. Queen of Cups. Page of Pentacles. Three of Swords. The Hangman. The Lovers. So, Pisces, sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, aku melihat ada perasaan sayang dan perasaan cinta yang tulus terhadap satu sama lain, gitu ya. Ini bukanlah hubungan yang hanya untuk have fun saja. Ini bukanlah hubungan yang tujuan dijalankannya hubungan bukan untuk main-main. Aku melihat ada keseriusan
yang diinginkan oleh kamu, dia, salah satu tuh bahkan berdua, gitu ya. Aku melihat ada perasaan sayang, perasaan cinta yang terbilang tulus, terbilang besar, terbilang kuat, keinginan agar hubungan bisa terjalin secara long term, secara awet, langgeng, kalau memungkinkan sampai ke pernikahan. Ada harapan seperti itu. Cuman memang terlepas dari semua kondisi tersebut, terlepas dari kondisi perasaan yang ada, terlepas dari harapan yang ada, harapan positif yang ada gitu ya, aku bisa melihat dengan sangat amat jelas dengan adanya Three of Swords di sini bahwa hubungan sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Ada beban pikiran, ada kekecewaan, ada struggles, ada masalah yang pada akhirnya menciptakan, yang pada akhirnya berdampak kepada sekarang ini kalian berada di fase yang ya udahlah, let it flow aja. Kalau kita mau ngobrol intens, kalau emang sikona tepat ya udah kita ngobrol aja. Tapi kalau emang nggak bisa ya udahlah, nggak usah dipaksain juga lah, mau gimana, capek juga. Nah, ada kondisi seperti itu gitu. Aku melihat sebelumnya gitu ya, kondisi hubungan tidak seperti ini. Sebelumnya aku melihat kondisi hubungan benar-benar baik gitu ya, tapi sejauh ini ada perubahan ke arah yang terbilang negatif gitu ya. Terlepas dari perubahan ini sudah cukup lama ataupun baru-baru aja, tapi ada perubahan kondisi ke arah yang negatif, kemunduran kondisi hubungan seperti itu ya. Untuk beberapa dari kalian ngerasanya itu kok awalnya kita cocok, tapi makin ke belakang kok makin gak cocok, makin gak satu frekuensi, makin gak nyambung. Aku ngomong A, kamu ngomong B. Pola pikirku ini, pola pikirmu itu. Prinsipku ini, prinsipmu itu. Nah, ada ketidakcocokan yang sejauh ini kalian rasakan. Gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat adanya perbedaan umur yang terbilang cukup jauh di antara kalian berdua. Dan somehow, itu juga menjadi kendala. Gitu. Aku juga melihat di sini adanya hubungan sesama jenis gitu ya, baik pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita gitu ya. Aku tidak menjudge, aku tidak menghakimi, aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini gitu ya. Aku manusia, aku bukan Tuhan gitu ya. Tuhan tidak pernah judge aku. Jadi aku berusaha jangan sampai aku menjudge, menghakimi siapapun orangnya, apapun permasalahan dan situasinya, gitu ya. Aku juga melihat di sini ada pihak ketiga yang terlibat di dalam hubungan kalian, dan adanya pihak ketiga ini menjadi struggles, menjadi masalah tersendiri, gitu ya. Pihak ketiga yang aku maksud di sini lebih ke arah antara kamu yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu gitu ya, atau kalian berdua sama-sama dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga, tapi something about third party di sini yang aku lihat gitu ya. So far aku melihatnya seperti itu, tapi apakah masih ada keinginan dari kalian untuk memperbaiki kondisi hubungan? Masih ada gitu ya, masih ada harapan, masih ada keinginan agar hubungan bisa berkembang, bisa dijalankan kembali secara heart to heart, dua arah, solusional, secara efektif gitu ya. So, Pisces, aku akan melihat ke perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini, kondisinya bagaimana gitu ya. Sebentar ya, aku selalu dulu kartunya dan berdoa dulu sebentar ya.
Nine of Swords. Five of Swords. Strength. Queen of Cups. Queen of Cups-nya keluar 2 kali. Queen of Cups dan Queen of Cups. Two of Swords. So, Pisces, gimana sih perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini, gitu ya, sejauh kamu menonton video ini? Kamu mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap dia, di mana apakah perasaan kamu tulus? Tulus. Apakah perasaan kamu besar dan kuat? Iya, gitu. Kamu merasa dia melengkapi kamu, dia bisa support kamu, begitu juga sebaliknya. Kamu ngerasa attach, melekat. Dia selalu kamu pikirin, kamu sulit untuk nggak mikirin dia untuk sejauh ini. Dan untuk let go hubungan, kamu juga nggak bisa. Nah, kenapa aku mention terkait let go? Padahal kamu sayang gitu. Jadi gini, kamu ngerasanya kondisi hubungan dengan si dia itu, terutama komunikasi, itu banyak sekali diisi dengan perdebatan, argumen yang sifatnya bukan solusional, bukan untuk mencari solusi, tapi sifatnya lebih ke menyudutkan satu sama lain. Gue yang benar, lu yang salah. Nah, kamu ngerasanya banyak komunikasi yang terjadi di antara kamu dan dia seperti itu. Nah, satu sisi memang kamu sayang, tapi satu sisi lainnya ada ketidaknyamanan karena aspek komunikasi yang seperti itu. Nah, tapi kalau disuruh mundur, disuruh move on, kamu juga belum bisa, sulit untuk kamu karena kamu ngerasanya udah terikat sama dia, kamu ngerasanya udah attach, udah melekat sama dia gitu. Jadi kamu sekarang sedang di kondisi yang sangat bingung, sangat dilema. Terbilang sangat stressful ini. Karena di bottom of the deck-nya kita juga punya the Tower gitu ya. Satu sisi maunya bertahan karena perasaannya ada, satu sisi mau mundur tapi sulit. Maju sulit, mundur sulit. Tidak bergerak pun sulit. Tidak mengambil decision pun sulit. Nah, kamu berada di kondisi seperti itu. Begitu ya. Yang aku lihat kamu sekarang ini hanya, yang kamu sekarang berusaha lakukan adalah, gua sekarang bisa ngapain, itu yang gua lakuin. Kalau emang gua belum bisa melakukan something, ya gua gak akan paksakan. Nah, kamu sedang berada di fase seperti itu. Gitu ya, Pisces ya. Aku mendengar Taurus, jadi possible untuk beberapa dari kamu ada yang dealing dengan Taurus. Gitu ya. So, kita bakal lanjut ke poin selanjutnya gitu ya, sebentar ya. Oke. Untuk poin selanjutnya, aku akan membacakan terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini bagaimana. Gitu ya.
Sebentar, aku shuffle dulu dan aku berdoa dulu ya. Sebentar ya. Four of Wands. Strength. Tadi muncul strength, sekarang muncul lagi strength. Judgment. Knight of Pentacles. Queen of Pentacles. Okay. Oops. So, Pisces, gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini? Gitu ya. Apakah dia mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu? Yes, dia menginginkan kondisi hubungan yang stabil, baik pola komunikasinya, baik pola hubungannya, agar bisa dua arah, agar bisa solusional, efektif gitu ya, heart to heart gitu. Dia menginginkan perkembangan, baik perkembangan status ataupun perkembangan kondisi hubungan. Balik lagi, kamu ngerasa bahwa dia mensupport kamu. Dan dia juga merasa begitu. Jadi ada perasaan yang mutual di sini sebenarnya. Ini bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Bukan. Cuman memang kendalanya di sini adalah dia aware bahwa kalian ada perbedaan frekuensi. Ada perbedaan di antara kalian. Yang satu, energinya masih seorang Knight of Pentacles. Yang satu, energinya sudah Queen of Pentacles. Nah, Queen pasangannya King, bukan sama Knight. Nah, kan jomplang gitu kan. That's why tadi aku bilang ada perbedaan energi. Ada kejomplangan secara personality, secara pola pikir, secara kedewasaan, possible usia. Karena kalau kamu perhatikan di awal tadi, di kartu yang tebaran paling pertama gitu ya, ada Queen of Cups, ada Page of Pentacles kan. Tadi Queen dan Page, sekarang Knight dan Queen sama-sama mengindikasikan perbedaan energi,
perbedaan kedewasaan, perbedaan pola pikir gitu. Dia aware ada perbedaan di sini dan dia merasa kalau dia mau maju kepada kamu, dia harus upgrade dulu menjadi seorang The Emperor gitu. Ini bottom of the deck-nya The Emperor. Ketika dia sudah upgrade dulu menjadi energi seorang The Emperor gitu ya. Ini aku bicara energi ya, bukan bicara gender. Jadi even dia adalah perempuan, tapi maksudnya adalah energinya harus upgrade dulu dari seorang Knight of Pentacles, upgrade menjadi seperti seorang The Emperor gitu. Bukan gendernya ya, tapi energinya. Nah, ketika energinya sudah upgrade, baru di sana akan ada clarity, perkembangan, kejelasan untuk hubungan. Dia aware, tapi somehow perubahan atau transformasi seperti ini juga tidak akan mudah, tidak akan cepat gitu. Somehow dia mempertanyakan dirinya sendiri, somehow dia masih mencoba untuk meyakinkan dirinya, gue bisa nggak ya? Nah, bahkan ada sisi egonya, bahkan ada sisi egonya yang bersuara kepada dia bahwa worth it gak sih gue perjuangin seorang queen ya worth it diperjuangin gitu. Nah makanya aku bilang egonya bersuara seperti itu, sehingga walaupun dia punya perasaan, walaupun dia masih mempunyai perasaan dan harapan yang positif untuk perkembangan hubungan kalian, tapi karena ada pertimbangan dan pemikiran tertentu, itulah kenapa dia belum ada pergerakan secara signifikan untuk menciptakan perkembangan ini. Judgment, tidak mau terlalu gegabah atau impulsif, terburu-buru dalam bertindak, dalam decision making. Dia tidak mau mengambil keputusan yang nantinya malah akan dia sesali, yang ternyata akan merugikan satu sama lain, merugikan kondisi hubungan gitu. Kita ada Knight of Pentacles dan kita juga punya The Emperor di sini juga. Ini juga mengkonfirmasi bahwa ada pihak ketiga yang terlibat gitu ya. Cuman di sini dengan hadirnya The Emperor di sini ini menambahkan informasi bahwa selain pihak ketiga dalam artian ada yang dealing dengan orang lain, tapi di sini juga ada keterlibatan pihak ketiga dalam artian orang tua, baik orang tua kamu atau orang tua dia yang terlalu terlibat dalam hubungan kalian dan somehow berdampak secara negatif gitu ya. Oke, Pisces. Aku bakal lihat hubungan kamu dengan si dia di bulan April 2022, kondisinya akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Sebentar ya, aku shuffle dulu dan aku berdoa dulu ya. Sebentar ya. King of Swords, Queen of Swords, the Tower,
Wheel of the Year atau Wheel of Fortune. Six of Swords. Aku nggak ngerasain The Tower ini merupakan energi yang negatif. Justru The Tower di sini aku ngerasainnya dia adalah hal yang positif gitu ya. Aku melihat di bulan April 2022, Pisces, akan ada perkembangan untuk hubungan kalian. Ada King of Swords dan ada Queen of Swords. Ada energi maskulin dan feminim yang akan menyatu di bulan April 2022 gitu ya. Ada progress, ada pergerakan, Wheel of the Year dan Six of Swords gitu, pergerakan, keberuntungan memihak hubungan kalian gitu. Kenapa akan ada progress? Aku ngeliat ada triggernya, The Tower. Ini berbicara tentang adanya trigger sehingga sesuatu sampai terjadi gitu. Apapun triggernya nanti, trigger inilah yang pada akhirnya menciptakan perkembangan, persatuan di antara kamu dengan si dia. Gitu ya. Aku melihat bahwa ada beberapa dari kalian yang LDR dan possible di bulan April 2022 akan bertemu. Gitu ya, akan bertemu secara langsung. Dan dia yang tadinya, yang so far dia masih berada di Knight of Pentacles, energi Knight of Pentacles, aku melihat di bulan April 2022, possible dia akan bisa mengupgrade kedewasaannya, pola pikirnya menjadi seorang King of Swords. That's why ada penyatuan, ada persatuan, ada rekonsiliasi gitu. Seperti itu. Dia mau berjuang untuk kamu. Dia mau mengejar kamu. Dia mau memperbaiki kondisi hubungan, menciptakan progres, menciptakan perkembangan. Seperti itu ya. Walaupun memang ada triggernya sih gitu. Tapi at least ada progres. Trigger ini aku melihatnya, jadi gini, trigger apa sih yang di-trigger oleh The Tower ini? Yang di-trigger adalah pertemuan langsungnya, persatuannya, komunikasi. Jadi kalau beberapa dari kamu sekarang, aku ngerasanya memang banyak dari kalian yang so far komunikasinya lagi minim, tidak ada, dan kalaupun ada, tapi ada yang off, ada yang agak berbeda, ada yang awkward, ada yang missing. Tapi apapun yang terjadi di bulan April 2022 akan men-trigger komunikasinya jadi baik lagi, jadi nyambung lagi. Nah, sedangkan pendewasaan dia, peningkatan energi dia dari yang awalnya Knight of Pentacles menjadi seorang King of Swords, itu aku ngerasanya tertrigger oleh keinginan dia sendiri, bukan tertrigger oleh something dari The Tower ini. Gitu ya. Semoga kamu bisa paham maksud aku. Gitu ya. By the way, kalau kamu dengar suara-suara di atap, itu suara kucing di atap. Jadi mohon pengertiannya ya. Oke. So, Pisces, aku bakal ambilkan saran untuk kamu dalam gimana sebaiknya kamu menjalani dan menanggapi hubungan dengan si dia. Gitu ya. Sebentar ya, aku shuffle dulu dan aku berdoa sebentar.
mending, imagine, exchanging gifts. Oke. Ini aku taruh di sini dan ini aku taruh di sini deh. Maaf ya, jadi berantakan. Oke. So, Pisces, walaupun kamu masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia, gitu ya, tapi seperti yang tadi aku telah mention, bahwa kamu juga ada pertimbangan dan pemikiran apa sebaiknya mundur, apa sebaiknya let go. Nah, walaupun kamu masih mempunyai perasaan, tapi di satu sisi lainnya, pesimisme kamu juga cukup kuat terkait hubungan. Kamu somehow udah nggak berani lagi untuk berharap. Somehow kamu nggak berani lagi untuk bermimpi hubungan bisa berkembang, bisa membaik gitu. Tapi balik lagi, seperti yang kamu sudah dengar tadi, di bulan April 2022 possible akan ada progres yang terjadi. Nah, nggak ada salahnya untuk kamu masih menaruh harapan, nggak ada salahnya untuk kamu masih optimis untuk perkembangan hubungan, karena komunikasi yang lebih balance, give and take yang lebih balance, kondisi hubungan yang lebih stabil, aku lihat masih akan terjadi. Nah, kenapa kamu udah mulai pesimis? Kenapa pesimisme kamu sangat tinggi terkait hubungan, terkait dia? Karena aku melihat dia menyakiti kamu dalam apapun itu bentuknya. Dan di sini kamu disarankan untuk nggak apa-apa, maafin, ikhlasin, dan coba beri kesempatan lainnya, beri kesempatan kedua atau kesempatan kesekian kalinya, gitu. Karena masih worth it untuk diperjuangkan. Tapi balik lagi, ini kan general reading, artinya saran ini juga merupakan saran general. Tidak akan semua dari kalian resonate dengan saran ini. Jadi sesuaikan kembali dengan situasi kamu, gitu ya. Kalaupun aku bilang worth it untuk diberi kesempatan dan kamu ngerasanya enggak, maka it's okay, karena balik lagi ini general reading dan kamu yang paling paham akan situasi kamu yang paling paham akan kondisi kamu. Kalau kamu bingung, kamu bisa personal reading, gitu ya. Tapi intinya aku melihat secara sarannya it's okay untuk memaafkan dan memberi second chance, memberi kesempatan lagi kepada dia, karena ketika kamu memberikan kesempatan kedua atau kesempatan lagi kepada dia, perkembangan pesat akan terjadi. Kondisi hubungan yang lebih balance, yang lebih stabil, give and take yang lebih seimbang, itu pasti akan terjadi. Nggak apa-apa kok untuk kamu masih berharap bahwa hubungan bisa berprogres. Masih nggak apa-apa. Aku melihat seperti itu. Gitu ya, Pisces ya. So, Pisces, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini, semoga general reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang kurang baik. Aku minta maaf. Untuk kamu yang mau mengambil sesi ataupun paket personal tarot reading, kamu bisa kontak ke akun Instagram aku yang akan aku lampirkan di description box dan juga comment section. Kamu bisa DM dan nanti kamu bisa DM dan akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan juga menanyakan lain-lainnya, gitu ya.
Dan untuk price listnya sendiri juga sebenarnya sudah terlampir, sudah di-input di description box beserta pendetailan dari masing-masing paket maupun sesi. Gitu ya. So, Pisces, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!